atau faktor penyebab utamanya itu apa, Dok, ADHD ini? Dan ada nggak sih kaitannya dengan genetik atau lingkungan, dokter? Jadi kalau kita berbicara tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab utama daripada ADHD ini, kan kita harus tahu dulu bahwa ADHD ini merupakan gangguan perkembangan saraf. Jadi gangguan perkembangan otak. Jadi memang sudah dimulai proses gangguan ini sejak otak itu berkembang, yaitu di dalam janin, ketika kita masih ada di dalam rahim. Jadi tentu saja faktor-faktor yang sangat berperan penting dalam menentukan kita ini bisa beresiko terkena ADHD atau tidak adalah antara lain interaksi antara genetik kita dari ayah dan ibu. Kedua adalah struktur otak yang terbentuk karena ini merupakan gangguan perkembangan otak atau gangguan perkembangan saraf, dan juga lingkungan. Jadi ketiga hal ini yang menjadi kontribusi yang sangat besar untuk akhirnya nanti menjadi satu faktor yang sangat berperan penting kita bisa menjadi atau kecenderungan terkena satu ADHD atau anak kita kecenderungan ADHD-nya tinggi. Ya, gitu ya parents ya. Jadi ini yang memainkan peran penting, dan salah satunya adalah genetik. Genetik menunjukkan bahwa keluarga yang melahirkan parents, ayah atau ibu yang mengidap ADHD itu mostly sekitar 50-60% bisa memberikan kontribusi genetik kepada anaknya nanti untuk menderita satu ADHD. Ya, karena memang di genetik itu secara gen ya, secara struktural otak itu ya, parents itu menurunkan hampir sekitar 50% lebih sifat-sifat dari ayah dan ibu masing-masing. Jadinya nanti ketika anaknya lahir, ya ketika parentsnya ada salah satu yang mengidap ADHD, kemungkinan besar juga anaknya 50% mungkin bisa ya, ini resiko ya, itu kecenderungan. Tapi apakah bisa tidak ADHD? Bisa banget. Dengan cara apa dong? Dengan cara memperhatikan ketika terutama mother ya, terutama ibu ketika mengandung itu, karena tadi kan 3 ya, genetik, struktur otak, dan lingkungan. Kalau yang genetik kita nggak bisa kontrol, itu memang udah dari gift gitu, dari Tuhan gitu ya. Itu Tuhan udah ngasih kita kayak gitu, ya kan? Itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah bagaimana menjaga kehamilan itu tetap sehat gitu. Ya, jadi apa saja yang bisa berkontribusi ketika ibu seorang mother mengandung, antara lain adalah paparan alkohol dan nikotin. Jadi jangan salah bahwa seorang perokok, ibu perokok itu akan memberikan kontribusi yang tinggi untuk anaknya menjadi ADHD kalau genetik dan otaknya memang cenderung ADHD. Jadi akan kemungkinan besar dia akan terkena ADHD. Dan jangan salah bahwa ketika ibunya nggak merokok tapi ayahnya perokok, artinya apa? Ibunya menjadi perokok pasif. Inilah juga yang nanti akan membuat zat-zat toksik ya, seperti nikotin, tar, itu bisa mempengaruhi perkembangan janin, dan akhirnya nanti berujung kepada kelahiran atau struktur otak yang tidak sempurna perkembangannya ya. Ya, sebelum lagi kalau misalkan lahirnya prematur atau berat badan lahir rendah ya, jadi ini yang akhirnya mempengaruhi perkembangan otak tidak optimal seperti itu ya. Dan yang terakhir juga bahwa paparan itu kan bukan hanya dari secara langsung yang secara inhalan ya. Jadi makanan itu perlu juga diatur dengan baik, dan juga nah ini lagi banyak banget kan sekarang tuh lagi booming juga masalah skincare ya, skincare Indonesia, dan salah satunya adalah bahan berbahaya yang sangat tidak dianjurkan yang ada pada skincare itu adalah merkuri. Nah, salah satu dampak dari merkuri adalah itu, faktor lingkungan yang mengakibatkan anak menjadi ADHD. Jadi mengapa penting buat mother atau ibu yang lagi hamil itu benar-benar merencanakan kehamilannya dengan baik, memelihara kehamilannya dengan baik, karena itu akan menentukan sekali nanti anaknya lahir dengan betul-betul dengan struktur otak yang baik juga. Gitu.